DPP Demokrat umumkan dukungannya kepada 108 bakal calon kepala daerah untuk maju di Pilkada 2024. Pengumuman ini dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Tengku Rifki Harsya dan Bendahara Umum Renvil Antonio. Surat rekomendasi diserahkan langsung kepada bakal calon kepala daerah yang ada di 108 kabupaten atau kota. Di antaranya yang menerima surat rekomendasi adalah Sahrul Soekardi dan Alamsyah Arifin yang merupakan bakal calon kepala daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Sahrul dan Alamsyah mengaku bersyukur atas kepercayaan dan amanah Partai Demokrat. Tapi tadi ya 108 kabupaten kota plus 7 pemilihan gubernur ini menunjukkan bahwa betapa kompleks, betapa luasnya spektrum politik di tanah air ini. Indonesia yang begitu kompleks politiknya tentu harus dikelola dengan sebaik mungkin agar tetap kondusif dan pembangunan tetap berjalan. Nah, tadi pertanyaan pertama, sebetulnya ini saling terkait satu sama lain ya. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, Bung Zul, Bung Niko, Bung Amir. Tadi ada kaitannya tentang Kim dan juga ada kaitannya dengan DKI Jakarta. Saya paham bahwa ini akan menjadi sorotan sejak awal sampai dengan nanti mungkin hari atau malam terakhir sebelum pembukaan pendaftaran di KPUD. Saya jadi ingat 5 tahun yang lalu juga begitu sampai dengan malam terakhir karena saya ada di situ. Jadi selalu DKI Jakarta memiliki daya tarik tersendiri, bisa dipahami karena Jakarta selalu menjadi etalase politik yang bisa dikatakan punya magnitude secara nasional. Oleh karena itu kita ingin mempersiapkan yang terbaik untuk DKI Jakarta juga. Yang lain kita siapkan dengan baik, tapi juga DKI Jakarta secara khusus kita akan persiapkan. Kim, sekarang bicara Kim. Koalisi Indonesia Maju itu tentu punya semangat ingin membangun kebersamaan dalam pilkada. Tapi teman-teman juga tahu bahwa tidak selalu mudah untuk satu suara setiap saat. Karena memang peta konstelasi pilkada itu biasanya sudah terbentuk jauh hari sebelum pilpres dilakukan. Sehingga tentu tidak sesederhana itu untuk bisa menyamakan frekuensi, bisa dikatakan demikian untuk pilkada 2024 ini. Tetapi ada beberapa daerah yang memang kita sangat serius, bisa dikatakan mendapatkan prioritas utama agar kebersamaan itu terjadi karena kita ingin solid, kompak dan menang bersama. Berperan bersama. Termasuk DKI Jakarta. Oleh karena itu sejak awal saya mengatakan Demokrat sendiri tidak ingin terburu-buru dan kami ingin terus mengukur, menghitung kansnya. Kalau ditanya apakah ada secara internal Demokrat mempersiapkan kadernya untuk maju dalam Pilgub Jakarta, ya kami juga terus menganalisa potensinya seperti apa. Kita ingin optimis tapi juga realistis. Kita tahu bahwa DKI Jakarta juga nanti akan sengit pertarungannya dan sudah muncul tokoh-tokoh lain seperti Bung Ridwan Kamil misalnya. Ini juga terus menjadi perhitungan yang kita lakukan dan pada saatnya Demokrat juga akan mengumumkan siapa yang akan kami usung. Seperti tadi kami umumkan ada yang bisa didahulukan, ada yang di tengah-tengah, ada juga nanti mungkin yang agak di akhir. Jadi teman-teman saya berharap juga bisa mengikuti proses yang dilakukan secara internal oleh Partai Demokrat. Nah kalau ditanya wakilnya bagaimana, ya tentu kita berharap juga calon wakil gubernur DKI Jakarta yang bisa memberikan support secara elektoral maupun dukungan politik lain yang diperlukan untuk bisa melengkapi kekuatan sang calon gubernur pada saatnya. Ya, kita ingin hitung dengan baik
Dari mana asalnya? Ya macam-macam, bisa dari internal, bisa dari koalisi, bisa dari luar, yang kemudian sama-sama diyakini bisa menambah nilai tadi. Jadi saya belum bisa menjawab siapa orangnya dan dari mana ia berasal. Kemudian Kim Plus, seperti apa formatnya? Ini juga masih terus dilakukan pendekatan-pendekatan dan juga saling komunikasi politik satu sama lain. Yang jelas selalu ada keinginan untuk membangun sinergi dan kolaborasi pasca pemilu, pasca pilpres. Saya rasa ini baik saja. Bagaimanapun negeri ini besar, milik kita semuanya. Kalau ada keinginan dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk mengayomi, mengajak bersama-sama dengan semua komponen bangsa, termasuk partai-partai politik yang sebelumnya tidak berada dalam perjuangan Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres kemarin, saya rasa juga sebuah kebesaran hati dari Bapak Prabowo Subianto untuk melihat Indonesia semakin baik ke depan dengan melibatkan semua kalangan dan semua elemen politik di Indonesia. Jadi saya tidak ingin mengatasnamakan partai manapun, saya hanya mengatakan itu adalah ide yang baik, yang jelas tentu pada saatnya secara resmi Bapak Prabowo akan menyampaikan itu. Kami juga selalu diajak berdiskusi, berdialog dalam berbagai urusan, dalam berbagai isu, apalagi berbicara tentang format ke depan dalam koalisi yang kita harapkan solid, bukan hanya sekedar besar, tapi solid. Harus dibedakan antara yang besar dengan yang solid. Kalau besar dan solid luar biasa, tapi kalau hanya besar tapi tidak solid, justru akan menjadi kontraproduktif. Nah ini yang harus kita jaga bareng-bareng, jangan sampai seperti itu. Karena kita ingin 5 tahun dan seterusnya, Indonesia ke depan ini benar-benar diawaki dan dipimpin oleh mereka yang memang punya kekuatan yang solid dan juga punya visi dan misi yang sama. Saya pikir itu yang dapat saya jawab. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sekalian. Hal yang sama juga disampaikan oleh calon Bupati Kabupaten Karo, Tino Mimana Sinuraya dan Onasi Sitepu yang merupakan calon Wakil Bupati Kabupaten Karo. Rekomendasi partai secara full begitu, nanti seterusnya akan kita melakukan konsolidasi ke masyarakat, memperkenalkan diri ke masyarakat sehingga nanti masyarakat bisa mengenal program-program kami dan tentunya mereka ada minat untuk memilih nanti di kepala daerah. Karo ini kan sektor unggulannya pertanian begitu, jadi kami akan fokus kepada sektor pertanian untuk memajukan Kabupaten Karo dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Karo dari sektor pertanian begitu. Dan juga ada usaha jasa lainnya seperti pariwisata akan kita coba kembangkan dalam bentuk program kita. Selanjutnya untuk meningkatkan daya saing daerah tentunya akan kita memperkuat dari segi sumber daya manusia begitu. Dan kami tentunya kepercayaan ini akan tetap kami jaga dan akan kami terjemahkan di dalam visi misi untuk membangun Kabupaten Karo yang lebih baik begitu mungkin ya. Terima kasih kepada Partai Demokrat yang telah mempercayakan kami pasangan Tino Mimana Sinuraya dan Onasi Sitepu untuk bisa maju bersama-sama Partai Demokrat untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Karo. Tentunya dengan 4 kursi yang telah diberikan, Partai Demokrat akan melengkapi partai-partai koalisi yang lain untuk kita maju membangun Tanah Karo Persada Arif untuk membuat kebaikan di Tanah Karo. Koalisinya dengan partai mana aja? Partai koalisi kita Golkar dan PKS. Totalnya berapa persen kursi? 9 kursi. Ulangi. 9 kursi, total 9 kursi. Visi misi ke depan untuk apa Pak? Terkait Visi ke depan membangun Karo unggul, Karo sejahtera, Karo mandiri.